bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo adalah digital manipulation ya. Makanya jangan sembrono ketika Anda tidak di bidang itu, maka pertanggungjawaban matematiknya bagaimana nanti? Saya nggak yakin Roy Suryo belajar itu. Algoritma ini kan bekerja berdasarkan apa yang dilatih ya. Jadi bukan sesuatu yang mujizat atau ajaib gitu Bang. Sudah saya bilang, saya jelaskan juga, dia nggak mau berpikir ulang. Ya mau apa saya bilang Bang? Pemirsa, selamat datang lagi di meja besar saya ini, On The Table. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas topik yang sangat menarik, tapi seperti tagline program kita, untuk tujuan edukasi. Seperti janji saya sebelumnya ketika Bang Rismon pertama kali datang ke sini itu, kita akan coba membedah isi buku beliau. Dia akan menampilkan poin-poin penting tentang kajian forensik digital seperti yang di buku ini. Sayangnya buku ini diterbitkan sangat terbatas dan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan ini. Tapi informasi terakhir sedang diproses untuk diproduksi secara komersial nanti. Mudah-mudahan berhasil dan sukses, karena buku ini walaupun studi kasusnya adalah studi kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi, tapi isinya itu sebenarnya tentang bagaimana digital forensik itu sesungguhnya. Dan ini sangat penting, karena itu kemarin kita janjian sama Bang Rismon, kalau udah waktunya untuk dibedah, untuk dijelaskan secara lebih terinci, boleh Bang. Karena itu hari ini Bang Rismon kembali duduk lagi di studio kita On The Table. Selamat datang lagi Bang. Selamat datang. Hari ini Abang mau presentasi buku ini kan? Iya. Agak serius dikit bisa kan ya? Oh iya deh, pasti. Ini serius Bang. Kalau di situ Abang boleh bercanda. Nanti sama Bang Deo lagi. Iya, gitu. nanti sama Bang Deo di sebelah. Kalau ini emang ini untuk yang serius Bang ya. Serius. Jadi itu ada dua sih skemanya Bang ya. Yang komersil kan itu urusan penerbit. Raja Wali Press ya kan. Iya. Nanti akan ada di Gramedia online maupun offline dan toko buku lainnya. Jadi tapi kalau yang saya katakan kemarin 1000 buku gratis itu untuk perpustakaan-perpustakaan di Unpas seluruh Indonesia, itu sepertinya sampai hari ini donaturnya belum ada. Oh, okay. Sedang penjajakan lah, mudah-mudahan ada 1000 buku ya kan. Buat orang, terutama orang-orang berada di luar sana gitu ya. Yang peduli terhadap pendidikan pembangunan sumber daya manusia, kayaknya bolehlah kita bantu Bang Rismon untuk menerbitkan buku ini, karena rencananya tadi seperti Abang bilang ya, ada 2 skema. Nanti ada yang komersial, nanti rencana 1000 ya Bang? 1000 eksemplar. 1000 atau 2000 eksemplar dulu kan, tergantung penerbit juga Bang. Enggak yang gratis. Oh yang gratis yang cuma 1000 sih. Distribusi. Iya. 1000 ya? Iya Bang. Itu rencananya didistribusikan ke perpustakaan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Sebagai bahan kajian lah. Itu, dan menurut saya ini penting sekali, karena kita ilmu-ilmu begini masih langka di kita Bang. Iya, makanya saya selalu katakan juga, di samping tentang digital forensik, digital image processing ini, harusnya baik tim Pak Jokowi ataupun lainnya yang independen, yang menulis juga perjalanan hukum tentang ini, itu sangat menarik. Karena kalau nanti ada orang yang studi tentang kasus ini kan Bang, nggak mungkin pembelajarannya lewat video di YouTube, karena itu kan secara random tersebar ke segala macam kanal dan itu sangat susah untuk dipelajari. Oleh karena itu harusnya diintegrasikan dalam sebuah buku sehingga itu bisa menjadi objek kajian mahasiswa di universitas. Betul. Itu juga karena saya usulkan juga. Luar biasa ya. Iya Bang, jadi katanya bahkan pihak Pak Roy Suryo kan ini adalah laboratorium hukum katanya. Nah, harusnya kan 2 pihak ini, bahkan ada yang independen juga menuliskan buku. Kita harus menghargai, itulah budaya literasi kita yang menambah wawasan kita nanti. Jadi kalau mereka pun yang misalnya dari Pak Roy Suryo bertentangan dengan buku itu, harusnya dilawan juga dengan buku dan distribusikan kepada perpustakaan. Itu yang paling elegan sih menurut saya. Itu dialektika yang paling menarik sebenarnya. Tapi ilmiah. Iya Bang. Iya, bukan
Jangan dibahas terus. Enggak usah lah. Tapi hari ini menarik Bang. Hari ini kan putusan sebelum kita masuk ke buku Abang nih. Iya. Kan Abang ngikutin juga perkara ini kan. Iya. Saya nonton di Bali G YouTube Abang itu sih. Iya. Ya. Prapitnya Roy yang kedua itu ditolak hari ini keputusannya. Tanggapan Abang gimana? Ya seperti kita sudah prediksi lah Bang. Sebenarnya ini sesuai juga dengan saya kira sejumlah pihak yang pro dengan Pak Rosuryo dan Bu Tifa kan menginginkan sidang itu berlanjut supaya apakah bukti-bukti ahli maupun saksi dari pihak Pak Rosuryo itu selama ini yang mereka dengung-dengungkan itu bisa diundang ke dan diuji di pengadilan secara proper. Secara proper loh Bang. Mereka juga nanti kan punya hak untuk menghadirkan ahli-ahli digital forensik dan lainnya. Itu kan akan didengar juga oleh hakim. Kalau dari pihak jaksa kan saya dengar 4 ahli digital forensik. Itu ahli digital forensik saja dari 26 ahli. Nah itu kan nanti diberikan tempat untuk mendemonstrasikan keahliannya. Khususnya kalau dari pihak kejaksaan kan ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Rosuryo adalah digital manipulation ya, manipulasi digital. Ya secara tidak bertanggung jawab sehingga dikenalkan pasal 32 ayat 1 dan 35, pasal 35 gitu loh Bang. Jadi saya sendiri pun menginginkan itu gitu loh. Walaupun saya bersama dengan RRT sebelumnya, Rosuryo, Rismond dan Tifa, tapi kan kami melakukan secara terpisah apa yang kami geluti masing-masing. Pak Rosuryo sendiri saya nggak tahu apapun tentang apa yang dilakukan Pak Rosuryo, bagaimana dia melakukan error level analisis, bagaimana dia melakukan gradient analisis, bagaimana dia mencocokkan foto Pak Jokowi di ijazah dengan foto Pak Dumakno dan dia katakan tidak match, itu saya tidak tahu juga bagaimana caranya dia. Karena saya melakukan dengan punya saya sendiri dan itu terpisah dan independen. Hanya saja ketika dikompilasi, jadilah tulisan buku JWP. Jadi tidak ada keterkaitan sama sekali nih, apalagi kebergantungan antar penulis, enggak. Itu seperti di internasional juga dikenal dengan book chapter. Sumbangan penulis ini satu atau lebih bab dalam buku itu tanpa harus berkoordinasi dengan penulis lainnya. Nah oleh karena saya pun kurius juga. Gitu loh bagaimana Pak Rosuryo nanti bisa menyajikan dan di backup oleh para ahlinya. Bahwa yang dilakukan adalah penelitian. Ilmiah. Iya ilmiah, bukan digital manipulation. Misalnya dimanipulasi, ini misalnya ya Bang ya. Misalnya dimanipulasi foto dari Pak Dumakno sehingga seolah-olah tidak sama dengan foto Pak Jokowi. Nah, bagaimana dia melakukan itu? Itu kan perlu dia jelaskan dan itu tidak bisa dijelaskan dalam sidang pra-peradilan kan? Nggak bisa, itu pokok terlalu singkat kan, materi. Cuma 7 hari gitu loh. Jadi kalau saran saya sih persiapkan aja 4 juga ahli digital forensik karena kan poinnya adalah membantah tuduhan atau sangkaan atau dakwaan dari keterlibatan Pak Rosuryo terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pasal 32 dan 35. Hadirkan itu 4 ahli digital forensik dan terangkan metodenya kepada ahli itu sehingga bisa membantah ahli dari pihak kejaksaan. Itu yang paling menarik menurut saya. Oke. Dan kelihatannya memang porsi akademiknya itu, porsi teknik, penjelasan teknik digital itu udah berkurang Bang. Iya makanya saya bilang kan itu harus dipertanggungjawabkan Bang. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau enggak kan sudah saya bilang kalau memang tidak ada keahlian di situ ataupun ada kesalahan di situ kan tinggal minta maaf. Betul. Daripada diglorifikasi, direpetisi sebagai pahlawan ilmiah, pahlawan pejuang kebenaran padahal sebenarnya kosong kan, melompong dan nanti itu pasti dikuliti. Betul. Dan saya nggak yakin juga ada 4 ahli digital forensik yang mau membackup Pak Rosuryo. Karena dia juga kan perlu nama. Iya. Dan juga ini ya Bang ya, mungkin kalau ngomong penelitian itu kan para peneliti itu kan punya circle sendiri ya. Iya. Apakah Roy pernah ada di circle para peneliti digital forensik ya? Bukan kalau peneliti kan bisa ada penelitian makhluk asing dan lain-lain kan ada aja. Iya. Dan itu punya circle-nya sendiri, nah kan. Dan yang paling penting jejak tulisan dia sih Bang di artikel ilmiah atau di buku itu yang nggak bisa terbantahkan. Ada nggak gitu kan nanti tentu profil terdakwa tentu akan dikupas juga kan. Saya nggak tahu bahkan mungkin artikel di media massa pun belum ada ya. Nah itu ada atau tidaknya kan nanti kan bisa kita lihat apakah artikel tersebut berkaitan dengan digital image processing misalnya. ELA itu kan salah satu error level analysis itu kan salah satu cabang atau salah satu ilmu terapan di dalam digital image processing.
Dan bagaimana dia bisa mengetahui keilmuan advance dari ELA itu, sementara fondasi dasarnya nggak ada. Nah itu yang saya mau tanya Bang. Iya. Apakah ELA itu bisa dipelajari secara otodidak? Ya nggak bisa Bang. Itu penuh matematik. Itu Ya, kayak yang saya lihat di sini kan saya pusing Bang. iya matematik. Terus Matematika kita komputer diajari gitu ya. juga matematikanya, menganalisa kebenaran dari formula yang ada, matematika tersebut, baru kita tuliskan program untuk menguji kan begitu semua. Dari mata kuliah itu kan terstruktur seperti itu mulai semester. Biasanya kalau di teknik elektro itu mulai masuk spesifikasi itu semester 5 sampai semester Jadi 9. ELA itu nggak bisa dipelajari secara otodidak. Sangat Sangat kecil kemungkinannya. kecil kemungkinan Bang, mendekati impossible lah. Ya, gitu. berarti kalau Roy mengaku itu kita bisa bilang ini kemungkinan besar bohong. Ya, Ya karena dia nggak ada basic pendidikan di situ. Mau Bang. bilang gitu Bang, tapi kayak saya mencoba untuk netral. Ya. Maksudnya, ya silahkan itu buktikan ketika di sidang pembuktian. Gitu loh. Tapi kan di sidang pembuktian nggak bisa dong penjelasan itu ngawur, karena itu nggak akan bisa. dicatat kan. Harus sistematis kan akan penjelasan dicatat ilmiah. apakah itu ilmiah, nggak seperti di media sosial atau di televisi Bang, sembarangan begitu, nggak ada pertanggungjawaban terhadap argumentasinya kan, semua nanti dicatat semua argumentasinya. Dan itu akan diuji gitu loh. Dan makanya saya bilang siapkan 4 ahli digital forensik juga untuk membantah gitu loh. Nah, kalau ini kan persidangan tentu akan makan waktu dan biaya tentunya Bang. Tentu ya saya mau realistis saja kan, ahli digital forensik dihadirkan memang gratis. Oh enggak dong. Ya kan? Apa perlu saya sebutkan di sini tarifnya? Kan? Abang pernah kan? Mungkin Di kasus sekitar Jessica, Abang 50 pernah. sampai 250 kecuali memang dia pingin pro bono. Oh, artinya Kecuali dia pakai ingin- panggung itu untuk misalnya iya. untuk eksistensi gitu Iya, ya. eksistensi gitu kan. Itu mau dia pro bono, tapi jarang Bang. Mungkin transportasi aja, hotel dan pesawat itu Ya. aja gitu loh. Tetapi kan yang real di lapangan kan banyak yang nggak seperti itu. Kan punya tarif Bang. Karena ahli kan berhak untuk menolak, nggak mau kan. Iya. Nggak ada paksaan. Enggak, saya nggak mau. Iya, karena dia bukan orang yang terlibat langsung dengan perkara itu. Itu loh. Jadi tarifnya ya Dia siapkan bisa aja. memilih mau datang apa enggak. 50 juta sampai 250 juta itu pun rata-rata kan sekitar itu gitu loh. Kalau kali 4 ya siapkan aja dana itu pun kalau ada yang mau ya. Kalau ada yang mau Bang terus Kayaknya terang. Bang Rismon nggak yakin ada yang mau. Ya dia kan akan melihat apa yang bisa dibela ini gitu loh. Seperti yang kita baca 49 halaman tulisan Mungkin Rasulullah. kalau waktu itu abang masih di situ, mungkin ada yang mau. Saya yakin mau karena saya punya koneksi Bang. Koneksi beberapa dosen di seluruh Indonesia. Ya gitu itu loh. tadi saya Bisa bilang ada hubungi. circle-nya itu loh. gitu Circle loh. peneliti, orang-orang yang memang bergelut di dunia forensik Iya, digital. tinggal Kalau Roy saya- kan kesehatan masyarakat. Nah, Kalau itu nggak salah ya. Nah, itu kan sangat susah Iya. oleh digital ahli digital forensik untuk membackup, meyakinkan apa berdasarkan statementnya Pak Roy Suryo kan gitu. Mungkin yang minimal nanti yang dia lakukan adalah apakah ada editing di situ, apakah editing itu merupakan manipulasi atau tidak kan itu aja nanti minimal. Tapi kalau fondasi keilmuan kayaknya susah untuk dibela ya. Dibela itu Bang. Oke, baik. Kita tinggalin aja lah Bang. Kita menunggu kelanjutan perkara ini sampai di titik akhir lah. Tapi Harus intinya titik akhir Bang. Intinya hari ini sudah menunjukkan bahwa sidang ini memang tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Dengan ditolaknya peradilan mereka tentang pasal 32 dan 32 35 dan 35 itu kan 8 udah dan 12 membuktikan tahun. bahwa perkara ini nggak bisa diputus di tengah jalan. Nah, hari ini kita balik ke buku Abang aja. Iya. Jadi apa yang Abang sekarang mau presentasikan ke kita? Oh iya, saya disclaimer dulu ya. Ini kita nggak ada kontrak promo atau apapun dengan Bang Rismon. Saya menghadirkan ini terus terang betul-betul karena saya tertarik dengan ini dan saya peduli mudah-mudahan ini bagus nanti untuk generasi-generasi yang sekarang. Karena kan sekarang itu zaman digital banget. Di mana-mana itu semua urusannya urusan digital. Dan apa yang dijelaskan oleh Bang Rismon itu bisa jadi modal atau jadi pedoman lah untuk belajar mendalami ilmu forensik digital. Karena itu kita dengarkan penjelasan dari Bang Rismon
sebenarnya tentang buku ini ya Bang ya? Iya Bang, itu cuma kita mencoba untuk ya diringkas lah Bang penjelasannya dan info image-nya nanti masalah hasil dari programming yang kita lakukan itu supaya agak membumi. Nanti kalau terlalu saintifik kan kayak di seminar seminar ilmiah nanti. Orang dengar tapi pulang apa yang tadi dibahas. Nanti nggak jadi nonton mereka. Tapi bagusnya di digital Bang. Kan ada rekam jejak rekamannya nanti kan. Jadi orang bisa ngulang kapan ngulang lagi gitu. Kalau kita datang cuma duduk dengar ya kan serius tapi nggak masuk itu barang. Ini bisa saya buka ini Bang. Siap, silakan Bang. Udah? Maju langsung. Langsung aja Bang. Oke, ini coba kita buka ya image pertama. Ini kan kemarin yang diributkan juga oleh pihak Pak Roy Suryo ya. Ada juga katanya topi merah. Bahkan saya dituduh memanipulasi pakai Corel Draw atau Photoshop ya kan. Itu nggak mungkin sekelas UGM. Itu ada misspell, salah eja, kok ada Gadats Adam. Itu kan tuduhan yang mungkin ada berapa ratus video mereka ulangi itu sehingga tertanam di benak publik. Nah ini saya menggunakan apa yang dinamakan dengan gradient domain tone mapping. Jadi penjelasannya adalah bagaimana menampakkan sesuatu objek yang tertanam di dalam kontras yang rendah. Misalnya Bang, ada di situ ada mic abang warna hitam. Iya hitam. Latarnya hitam juga kan Bang. Tapi kelihatan. ada selisih warna dikit. Kalau orang dari jauh atau resolusi rendah maka itu objek itu nggak ada. Nah, metode ini atau algoritma ini ya untuk menampilkan objek seperti mic di tempat abang itu yang kontras rendah, artinya objek itu dengan warna latar itu nggak terlalu berbeda warnanya. Ini kan? Namanya gradient domain tone mapping. Iya Bang. Jadi berdasarkan gradient itu adalah selisih antar pixel, nilai pixel itu sehingga yang mau kita ekstrak contohnya adalah dua, yaitu watermark maupun emboss. Nah, karena dia kontras rendah, artinya dia dengan latarnya juga selisih warna sedikit atau gradasinya rendah kalau dalam bahasa digital image processing, maka tentu secara visual kabur ataupun tidak kelihatan gitu loh. Itulah gunanya. Tapi bentar Bang, ini semua ini kan udah melalui izin kan? Iya Bang. Gambar-gambar yang punya ini yang ngasih nih. Karena takutnya kayak yang dilakukan kan salah satu yang kalau tidak salah di pasal CLS 3235 itu yang digugat oleh Rusio adalah ketika mereka selalu menampilkan itu di TV, dirombak di ini. Kalau ini enggak ya Bang ya? Kalau ini ada, saya nggak sebut lah relawan yang memberikan ini. Tapi kan memang atas tujuannya kan edukasi ini, bukan. Jadi namanya pun nggak apa ya saya buat di sini. Tapi ini adalah keduanya adalah satu angkatan dari Pak Jokowi. Baik yang di sisi kiri bawah maupun kanan bawah. Kita ingin menunjukkan di sini bahwa Gadats Adam itu yang mereka ributkan di acara stasiun TV maupun di kanal YouTube mereka itu adalah misspell yang nggak mungkin terjadi untuk universitas sebesar Gajah Mada. UGM. Padahal itu adalah indeks security. Sengaja dibuat misspell supaya nanti orang yang meniru misalnya itu nggak ada berarti palsu. Itu salah satu pengaman lah gitu kan Bang. Nah kalau kita punya Pak Jokowi ini yang diupload Dian Sandi Utama ini memang nggak kelihatan kalau di dari medsosnya itu. Iya. Tapi kan ini kan kelihatan nih. Gadats Adam. Terus ini mereka ributkan kan. Ini nggak mungkin. Ini pasti salah. Respon pasti memanipulasinya pakai Corel Draw. Membuat watermark ini gitu kan. Itulah saya diam aja lah Bang, nggak melaporkan, kasihan kan. Ya udahlah. Laporan udah banyak. Laporan terhadap saya. Enggak, laporan Roy udah cukup banyak. Jadi tapi kita mengurus daerah kenapa nggak kalian lakukan pengujian silang? Nah gitu ini pembandingnya berarti. Ini pembandingnya Bang. Kan 5 November 1985 juga kan. Fakultas Kehutanan nih Bang. Nah di sini juga ada dia Gadats Adam juga ini nih. Nah, ini gitu loh. Ya kan posisinya pun sama, saya hitung-hitung posisinya sama itu gitu loh dengan punya index ini namanya Bang ya. Dan punya Pak Jokowi. Nah ini juga ada temennya juga yang lain juga ini ada. Ini walaupun agak ini kan ada Adam tapi kelihatan nih kalau di ini. Itu loh Bang. Jadi ini yang pasir-pasirnya terpaksa ditampilkan karena gradien dari warna juga, serat warna, serat kertas juga akhirnya yang tertangkap kamera juga ditampilkan secara gradien domain itu sehingga kelihatan pasir-pasir itu gitu. Tapi secara visual lebih meyakinkan
bahwa dengan gradient domain mapping itu ada loh Gadets Adam di sejumlah ijazah setahun yang sama dan bulan yang sama, tanggal yang sama, ya 5 November 1985 gitu loh Bang. Nah kalau ini yang bulan 7 ini Bang, bulan 7 ya, ternyata ini ada juga yang bulan yang sama. Sejumlah selain ini ada juga tapi nggak saya tampilkan. Ada 4 yang kayak gini. Terus ini yang bulan 5 juga ada. Ya, ini bulan tanggal 7 bulan 5 1985. Ini di Fakultas Kehutanan UGM. Ada apa Bang? Pertanyaan untuk publik. Nah, kalau kita lihat kan Bang, ini kan ada semua. Tapi memang kalau dalam psikologi Bang, ini kan banyak nih tulisan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Otak kita itu biasanya diarahkan untuk mengatakan bahwa semua ini Gajah Mada. Jadi tidak karena berulang kan? Iya. Itu. Saya pun ketika melakukan ini pakai gradient domain mapping, pakai software itu, program saya sendiri, saya nggak tahu juga Gadets Adam itu Bang. Setelah mereka ributkan baru saya tahu. Iya. Saya periksa lagi kan. Oh iya ada ya gitu loh. Gadget Adam. Gimana saya mau manipulasi ini saya pun nggak tahu Gadets Adam ada atau enggak. Gitu Bang. Nah setelah mereka tuduh macam-macam, aduh kok begini ya? Apa kita literasi kita harusnya kalau mereka yang namanya ahli atau mendebat secara ilmiah jangan menuduh lawan debat dulu, jangan rendahkan dulu. Ini kan langsung saya dituduh macam-macam. Tapi memang saya nggak ingin laporkan sih. Sudah banyak laporan tadi. Udahlah Bang, cukup itu. Jadi untuk edukasi aja gitu Bang. Mungkin nggak Bang kalau Gadget Adam itu dimanipulasi, dibuat kemudian gitu. Saya dalam editing saya nggak kurang ya. Saya bisa. Image analysis bukan image editing. Menganalisa objek di dalam sebuah citra digital Bang. Kalau menambahkan, mengedit saya kurang di situ. Itu bidang lain itu video editor atau image editor. Saya beda ini, image analysis itu digital image processing itu matematik. Tapi kalau mengedit itu seni Bang, art. Kayak abang inilah video editor. Itu kan nggak perlu matematika, pakai aja software yang sudah ada, tinggal tambahkan, tinggal kasih segala macam animasi, selesai, nggak perlu matematika. Tetapi kalau image analysis semacam ini harus matematika Bang. Itu perbedaannya, image analysis dan image editor. Ada informasi Bang, kenapa ada Juli dan ada November? Ya ini yang dikasih sama saya sih Bang. Cuma yang saya tampil, ada juga yang 5 November 1985 tapi kebetulan nggak saya tampilkan. Ada 3 atau 4 lagi dikasih ke saya. Nah, gitu. Kemudian yang gambar yang ini Bang, nanti ada penjelasan khusus atau apa itu maksudnya? Ini Bang, proses-proses tahapan di dalam digital, dalam gradient domain. Misalnya dikonversi dulu ke keabuan, baru nanti iluminasinya dicari. Karena itu semua angka. Unit terkecil dalam digital image itu adalah pixel kan. Pixel itu kalau berwarna direpresentasikan oleh 3 matriks. Masing-masing elemen matriks itu bilangan bulat 0 sampai 255. Jadi angka-angka itu yang dikelola, diproses, dianalisa untuk menghasilkan ini. Konversi ke grayscale juga ada matematikanya. Terus estimasi cahaya, iluminasinya juga ada matematikanya. Normalisasinya juga ada matematikanya dengan mengolah nilai-nilai bilangan bulat yang tersimpan pada piksel-piksel itu. Apa artinya ini yang gambar nggak ada gambar ini? Cuma ada kayak tampilan cahaya. Ini untuk menentukan nanti arah cahaya. Terus nanti gradasi cahaya dengan di situ ditulis Gaussian blur. Itulah algoritma yang digunakan. Gaussian blur ini adalah sebuah filter digital. Agak susah ini. Filter digital di dalam ilmu digital image processing itu matriks juga. Ilmu matriks. Nanti dilakukan operasi konvolusi, Gaussian blur itu baru didapatkan hasilnya. Tapi ini kan masih dari objek yang sama kan. Yang pertama yang tadi depan itu. Lalu diarahkan ke grayscale ini. Diubah. Lalu masuk ke estimasi cahaya. Baru setelah itu normalisasi. Nah ini ada rumusnya juga Bang, reflectance. Jadi ini semua matematika, baru hasil kombinasinya. Didapatkanlah hasil watermark. Setelah dilakukan estimasi cahaya, normalisasi reflektansi baru didapatkan ini. Jadi lebih dapat dia daripada yang ada di sini kan. Nah di sini kan nggak terlalu kelihatan, terus ini kelihatan gitu Bang. Jadi ada semacam kayak pasir Bang, yang seharusnya puncak-puncak kecil. Ini Bang, yang kalau di pasir di pantai. Nah, gradient tone mapping itu menambah puncak itu lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi?
Nah, jadi ketika puncak lebih tinggi, gradasi lebih tinggi, nah kita bisa melihat apakah itu garis atau objek apapun yang ada di dalam image digital yang nggak terlihat secara visual, gitu bang. Nah ini di sini ada foto lagi nih bang yang di bawah. Gimana itu bang? Yang, ini kan enggak hasil yang dari sebelah sini ya. Itu. Oh ini pengulangan aja nih bang. Pengulangan akibat dari reflektansi tadi itu. Mencerminkan. Jadi ketua ada foto, di sini juga di pinggir ada foto, reflektansi namanya. Oh reflektansi, bukan berarti ada foto tersembunyi. Nanti enggak, ditanya bang. lagi sama Roy kan. Karena kelihatannya ada 2 foto dan dan agak mungkin karena yang sebelah ini. Itulah akibat dari error dari reflektansi. Tapi reflektansi itu kan gunanya untuk detil halus. Yang tadi itu misalnya gradiennya lebih kecil, itu bisa kelihatan lebih besar. Cuma efek samping dari reflektansi itu adalah terjadi pencerminan, mirroring gitu. Mirroring. Iya, jadi bang. makanya ada foto di pojok kanan ini ya. Terus ini reliefnya. Nah, artinya setelah dari hasil ini ke sini, ya kan bang? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya tidak ada, langsung ke 8 ini bang ya. Jadi dari sini ekstraksi emboss, nanti kita bisa lihat. Kalau kurang nanti variabelnya juga bisa diubah-ubah. Apa yang maksudnya kurang apa tuh? Misalnya iterasinya bang. Nah ada variabel iterasi. Misalnya kurang kontrasnya kurang tinggi, iterasinya kita tambah. Terus ada juga variabel power namanya. Power itulah kekuatan gradiennya, gradasinya bisa kita tambah. Gitu. Tapi ada efek sampingnya juga. Ketika nanti kita terlalu banyak gradasinya ingin kita tampilkan, maka objek-objek lainnya bisa hilang. Jadi kayak trade off. Variabel-variabel itu trade off. Tawar-menawar. Kita naikkan segini, apa yang terjadi? Turunkan, apa yang terjadi? Begitu memang bang. Dalam algoritma itu. Nah, dari gambar ini apa yang kita bisa simpulkan bang? Elemen apa aja? Dari sini dari ijazah Pak Jokowi dulu ya. Dari ijazah Pak Jokowi tentunya. Ingin apa bang? Mendemonstrasikan bahwa ada loh atau beberapa atau banyak objek digital yang tidak terlihat secara kasat mata, human vision. Tetapi kalau kita olah secara digital image processing, itu objek itu ada. Sama seperti tadi saya ilustrasikan bang. Kalau dari jauh, mic abang itu mungkin dari kamera, mic abang itu nggak kelihatan karena latar baju abang hitam. Mic-nya hitam. Tapi kita pakai program, pakai algoritma misalnya, maka kita bisa tahu bahwa ada loh mic itu, walaupun latarnya sama-sama hitam. Dan ini biasa juga dipakai di dunia intelijen berarti bang ya? Yang kalau melihat ini juga bang, antariksa juga. Misalnya benda-benda di bulan, misalnya di Mars juga. Nah mereka tentu kan hasilnya itu perlu untuk diamati pakai ini, untuk mengamati objek-objek apa yang ada di dalam bulan. Baik ya objek dia maupun objek bergerak, dan itu salah satu bang. Dan ini termasuk yang agak tuir lah. Yang ini karena semua sekarang sudah berbasis AI. Gitu bang. Jadi ini adalah algoritma yang sudah cukup status quo lah. Status quo, tetapi kan AI itu kan nanti menggunakan basis algoritma ini untuk mendapatkan hasilnya. Dibuat dataset hasil seperti ini, baru dilatihkan ke AI, baru dia bisa melakukan tugas-tugasnya. Gitu, berarti elemen yang selama ini dipersoalkan, foto, emboss, dan watermark, dengan metode ini semuanya jelas terlihat ya Bang? Nah itu kan kalau kita mengatakan bahwa itu ada, kalau satu objek aja kan bang nggak bisa kita konfirmasi kan, jangan-jangan itu dipunyanya Pak Jokowi saja. Apakah ada di benda objek yang sama yang relevan? Ya udah kita buktikan tadi ini kan. Nah ini namanya saya nggak sebutkan aja lah ya, nanti kan dihadirkan di sidang. Nah ini Gadaj Adam dan ini gitu ya. Nah dan ada juga bang, jadi ada juga yang kalau kita lihat di sini. Ini seseorang yang memberikan saya juga lewat email ya. Katanya di luar negeri dia. Ini dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil dia, Universitas Gadjah Mada ya. Namanya saya kaburkan, fotonya juga. Jadi dia wisuda 31 Juli 1985. Nah, kita mau melihat ada nggak emboss maupun watermark di situ. Ya, ini diberikan, tapi dia berikan kepada saya lewat email dengan sukarela ini bang. Coba apa saya katanya kan. Nah terus saya jalankan ya kan.
di sini bisa kita lihat ini. Ini dia. Gajah Adam. Ini teknik sipil 1985. Gadats Adam juga dia gitu loh. Nah, artinya berarti saat itu belangkonya itu sudah lintas fakultas, Bang. Kalau Bukan saya cuma di simpulkan Fakultas Kehutanan. bukan hanya di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi sudah lintas fakultas ini. Ada Gadats Adamnya juga untuk alumni tahun 85 Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Gitu Ini loh. cuma satu ya Bang ya? Ada sejumlah, cuma nggak saya apa. Dia tersebar di tersebar itu ya? ini kan ada satu, Gajah Mada. terus dibawa ini embosnya ada. ini ya kan. Nah, Iya, ini kan embosnya Ini hampir satu kelihatan. nih. Terus di bawahnya juga ada, kok nggak salah 4 sih Bang ini. Ini Iya, ada iya. juga Gadats Adam. Gitu. Artinya saya ingin menyimpulkan di sini bahwa ini kalau kita cari juga ada kok Bang di sini. Tapi malas saya nyarinya. Kecil juga. 4 kayaknya pernah saya Iya, cari. iya. Di sini mau menyimpulkan bahwa form atau belangko dari ini yang ada Gadats Adamnya sebagai security index itu sudah lintas fakultas, berarti sudah di koordinat belangkonya itu dari Belangkonya universitas gitu Bang. Iya. Itu Bang. Nggak mungkin di pasar pramuka ini ya? Nah ini teknik sipil Bang. Dan dia di Kanada katanya. Mengemail saya. Ini baru saya kali ini saya bongkar ya. Iya. Udah lama dia ngasih sama saya Bang. Oke, berarti tadi kesimpulannya bahwa belangko ini yang ada Gadats Adam untuk security index tuh pada zaman Pak Jokowi itu udah ada. Iya. Dan udah lintas kampus, bukan Udah cuma lintas di fakultas. Kehutanan, lintas fakultas. Lintas bukan cuma di fakultas, lintas fakultas jurusan. Kehutanan. Iya. Karena ini fakultas teknik orang ini kan. Jurusan teknik sipil dan Teknik ada sipil. Gadats Adamnya. Oke. Gitu. Jadi kan ya sekali lagi ya dengan temuan bukti ini kan semakin menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi juga Produk memiliki UGM. fitur yang sama dengan yang ada bahkan di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Kalau UGM Bang. konklusi orang logika itu ya berarti ini produk UGM juga. Iya Pak. Ya kan? Ini memberikan saya bahkan sebelum saya keluar dari RRT loh. Ini. Iya. Ketika saya, kok nggak salah, apakah setelah saya gelar perkara itu. Jadi ini menjadi sebuah kajian saya juga untuk menyadarkan saya, oh sama gitu loh Bang. Nggak apa-apa kan Bang salah. Nah, disinilah saya akui bahwa setelah saya analisa, nah ini programmingnya lah saya running dalam video ya kan. Bisa ditonton pemirsa lah nanti nih. Bahwa itu hasilnya berdasarkan program dan bukan edit-editan ya kan. Nah itu variabelnya Bang, ada alpha, beta, power ya. Terus ada Poisson iteration, terus Fata et al. Untuk gradient domain, terus saya kombinasi juga dengan reaction diffusion. Nah itu langsung di running. Nah itulah hasilnya, nanti pemirsa mungkin bisa dicuplikkan, diinsetkan di sini kan. Oke. Terus Jadi ini proses waktu abang mengerjakan itu, tapi ini pakai mana Gadats Adamnya ya, gimana saya mau nambahkan Gadats Adam aja saya nggak tahu Bang. Nah, ini kan nih itu Gadats Adam tuh. Terus itu juga ada Gadats Adam di bawah. Oke. Nah, gitulah kira-kira pemirsa. Terus itu untuk yang lainnya ya. Yang tadi itu ya, nama jangan pembandingnya. yang kelihatan. Selanjutnya apa lagi yang abang yang mau paling jelaskan? diributkan kan Berarti selama- tadi di situ kan itu menjelaskan elemen tadi, ada emboss, ada security index yang sama itu. Gadats Adam terutama. Iya. Nah Bahwa yang itu sering ada- mereka pertanyakan waktu itu lintasan stempel itu apa tuh Bang? Nah, lintasan Ada di stempel sini. itu Bang sebagai materi kunci yang saya harus rahasiakan. Oh, nggak boleh dibuka di sini. Nggak boleh Nanti dibuka setelah di sini, Bang. sidang Bang. perkara Di sidang pokok, adu baru, pembuktian dan lain-lain. Iya, Bang. Ahli Tahu di sana kan tukang cibir jelek-jelekin aja. Jadi kita tapi rahasiakan nanti dulu. diam-diam dipakai materinya. Gitu. Aus Bang. Abang jangan terlalu banyak buka di sini, nanti jadi bahan nggak bagus juga. Nah untuk berikutnya, karena Pak Prabowo sebagai presiden kita, ya nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya saya banyak public figure saya lakukan. Ada Anies Baswedan, Lut Binsar Panjaitan, Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kan mungkin nanti ada implikasi apa ya, saya ingin menghindari Bang ya. Tapi kan ini Pak Prabowo aja lah. Minta maaf Pak Prabowo, izin dulu Pak Prabowo Subianto. Ini untuk akademik dan sains saja, nggak ada tujuan apapun. Gitu. Jadi ini abang mau jelaskan sekarang soal foto itu. Iya, yang selalu diributkan kan Bang. Iya. Itu kalau cocok kan katanya harus 80%. Ada ahli dari mereka, ya kan. Kenapa nggak pakai foto Roy Suryo?
yang untuk kan ada foto Roy Suryo itu yang katanya beda sekali dengan masa muda dengan sekarang itu. Untuk pembandingnya. Mungkin nanti saya coba Bang. Karena waktu itu gini, karena waktu di yang saya nonton di salah satu di Rakyat Bersuara kalau tidak salah. Waktu dia menunjukkan ini foto Dumatmo, foto Jokowi muda ini nggak cocok ini nggak. Nah kemudian dia tampilkan foto dia yang masa muda dengan dia sekarang gitu. Yang menurut saya itu malah orang mungkin kalau secara kasat mata itu tidak bisa menyatakan itu Roy Suryo. Maksudnya apa sih Bang? Enggak, ada foto muda dengan foto Pak Roy dengan foto yang terkini. Iya. Terus dibandingkan matching gitu. Tapi dia bilang ini matching. Ini kan ijazah saya, ini masih muda, ini sekarang. Ini secara kasat mata kalau saya lihat matchingnya berapa persen? Kan itu juga perlu. Oh dia waktu itu kesimpulannya matching aja. Pokoknya kalau Pak Jokowi nggak matching, foto dia matching. Udah suka nggak ada penjelasan. Makanya saya sempat bertanyakan, kenapa sekarang tidak ada penjelasan teknis gitu loh, seperti yang ini kan, ada prosesnya, ada rumusnya gitu. Kalau mereka kan kayak a priori gitu loh. Pokoknya yang punya Pak Jokowi, kalau bukan palsu ya nggak sama atau nggak identik gitu. Makanya silahkan itu di pengadilan, pengadilan Bang. Karena kan sangat gampang sebenarnya melakukan digital manipulation supaya seolah-olah itu tidak match ataupun seolah-olah itu match. Kan gampang banget Bang. Nah kalau diminta oleh pengacaranya kemarin bahwa itu perlu saksi fakta yang melihat Roy memanipulasi, kok konyol banget ya. Orang memanipulasi ya diam-diam gitu loh. Cuma nanti kan jejak digital kan ada. Karena gitu. itu dilakukan melalui media digital. Iya, pakar di bidang itulah nanti yang akan kita dengarkan. Kenapa Roy Suryo disangka atau didakwa digital manipulation, kan gitu Bang. Dikira kayak nyolong ayam kali. Iya, kalau nyolong ayam ada CCTV ya. Ini kan digital manipulation. Artinya apa? Ini tindak pidana yang subtle sebenarnya. Sangat dibayang-bayang kan. Kalau orang hacking juga nggak perlu ada saksi. Memang ada saksi Bang, orang nge-hacking. Tetapi kan jejak digital dia bisa mengarah ke dia atau ke laptop dia, kan begitu. Dan kapan dia berada di situ, kan itu geolocationnya dan lain, metadatanya semua diperiksa bahwa itu menuju ke laptopmu. Nah HP-mu menunjukkan bahwa kau berada di tempat yang sama dengan laptopmu. Nggak perlu ada saksi Bang. Masa saya menghack apa? Saksikan ya saya menghack kan. Kok lu menghack harus diam-diam dong. Apalagi meretas yang berbau-bau duit. Kan gitu Bang. Ini benar. Kemarin kan argumentasi mereka itu. Tidak ada saksi. Kata saksi faktanya nggak tahu katanya. Nggak tahu. Nggak tahu orang Roy kerja di ruangan kerjanya. Misalnya kalau nggak tahu jawaban dijadikan saksi Bang. Harusnya saya tahu Pak Roy Suryo, saya hidup 24 jam bersama Pak Roy Suryo tidak pernah melakukan itu misalnya. Harusnya itu, tapi dan ada rekamannya ini. Karena gitu kalau di digital kan no picture hoax kan. Iya Bang. Jadi makanya saya bilang di dunia digital ini kan bisa orang menjadi melakukan apa dan jadi apa juga. Betul. Dia kan mengaku apa juga bisa. Makanya jangan sembrono ketika Anda tidak di bidang itu, maka pertanggungjawaban matematiknya bagaimana nanti? Siap. Gitu loh Bang. Berarti kalau tidak ada pertanggungjawaban matematiknya bahwa itu bukan operasi matematik yang sudah default dalam dunia digital image processing, maka Anda dispesifikasikan sebagai editor. Image editor berarti art. Bukan digital forensik. Bukan digital forensik, bukan digital image processing. Karena itu basisnya matematik. Kalau telematika itu masuk di mana itu? Telematika ini sama juga, kayak telepati atau gimana sih? Telematika juga saya bingung Bang. Itu perkawinan antara berapa itu? ilmu, telekomunikasi, matematik, informatik gitu. Dan itu jarang juga jurusan itu di universitas kalau saya lihat sih, telematika itu gitu loh. Dan itu kan perkawinan antara ilmu telekomunikasi, bukan komunikasi Bang ya. Telekomunikasi. Komunikasi itu visifol, telekomunikasi itu sub keilmuan dari teknik elektro. Kalau kita dulu ada sub jurusan telekomunikasi di teknik elektro UGM, salah satu sub jurusan. Jadi kalau telematika itu menganalisa foto, video tuh masuk nggak Bang? Ya itu sub bidang informatika juga sih. Ya cuma
telematika kan perkawinan antar beberapa bidang ilmu ya. Salah duanya adalah telekomunikasi, sub bidang jurusan di teknik elektro dan informatika. Telepati masuk di situ enggak? Telepati psikologi. Biar kadang-kadang kita buat panjang aja nih Bang. Telematika itu kayak telepati. Iya makanya itu kan ilmu sulit maksudnya. Telekomunikasi itu kan belajar dari sinyal dan sistem. Itu Bang ya, ilmunya teknis banget itulah. Teknis dan Gila. matematik tingkat berat itu Bang. Telekomunikasi. Ada pelajaran modulasi, demodulasi, ada segala macam sampai ke yang kita punya itu 5 generation itu. Nah, itu kan teknik 4G apa? 4G ya 5G. 5G. Itu kan teknik membawa data pada saat yang bersamaan, ribuan data misalnya. Itu kan teknik modulasi dengan ilmu apa yang dinamakan dengan Fourier transform. Saya nggak yakin loh Suryo belajar itu. Nah, saya jadi nggak yakin juga Bang. Ya itu Bang, itu fondasinya adalah Fourier transform, orang Prancis itu. Fourier transformasi Fourier. Itulah mendasar bapak dari ilmu telekomunikasi dan itu matematik banget. Gitu loh. Bagaimana Suryo tahu Fourier transform? Dia kuliahnya di Bisipol kan? Dan itu dibanggakan oleh banyak media, mungkin termasuk abang dulu. Oh enggak lah. Oh dulu kan kita sering kalau ada tuh masih di infotainment tuh ada foto-foto artis, foto apa, video-video yang mencurigakan. Nah di Bang Mas Roy itu ngasihnya. Makanya waktu itu pakar telematika ternama Roy Suryo gitu. Bahaya kayak gitu Bang. Iya dan sekarang dia sebut infotainment tuh kayak dengan nada ngenyek gitu loh. Saya agak jengkel juga tapi ya sudahlah. Namanya juga Roy, kita maklumin aja. Kita lanjut nih Bang. Lanjut sini. Soal foto ini ya. pakai Artvis ya. Artvis yang diributkan kan bahwa kemarin tuh kalau cocok katanya ya kan. Kalau cocok itu maka apanya harus 80% kecocokan. Kan mereka nggak paham apa yang dinamakan dengan ada fitur rentang usia di dalam Artvis. Age range. Di dalam banyak paper, banyak buku, maka kalau rentang usianya sudah 30 lebih tahun, maka cocok dibilang ambang batas minimumnya adalah 35%. 35%. Itu sudah dibilang ambang batas cocok atau match gitu loh Bang. Nah, rentang optimisnya itu 60%. Untuk rentang usia udah 30 tahun. Abang lah kan posisi abang ini dengan foto abang SMA. Itu sudah hebat itu Bang, 40-50%. Kemiripannya. Impossible kalau dibilang foto 99. abang sekarang dengan foto di SMA, di raport atau di S1 misalnya. 99,9% mirip. 70 aja impossible Bang, 70%. Impossible. Algoritma ini kan bekerja berdasarkan apa yang dilatih ya. Jadi bukan sesuatu yang mujizat atau ajaib gitu Bang, gitu loh. Jadi dia nggak bisa telepati terlalu lah dia, spektakuler apalagi telepati Bang. Jadi dia ada rentang matematik yang ditulis di banyak paper maupun jurnal itu untuk rentang usia yang sebegitu 30 tahunan ya ambang batas minimumnya 35%. Kalau beda usianya sebegitu. Jadi nggak ada yang spektakuler banget gitu loh. Ya mereka harus kasih rentang karena kan ini matematik kan gitu. Nah kalau kita uji ya, ini Artvis ini kalau saya jelaskan secara matematik nanti abang bingung. Ada vektor ya, vektor isinya fitur 512 vektor itu kan misalnya 1 kali berapa gitu ya Bang ya waktu matematika. Nah ini setiap fitur di dalam wajah abang itu dibandingkan wajah saya nanti diekstrak 512 fitur dibentuk dalam sebuah vektor gitu. 1 dikali 512 isinya nilai-nilai pecahan. Cocok 512 titik tuh Bang. Diambil. Saya juga dideteksi ambil 512 titik. Nah, baru dicari rentangnya, distansnya. Mana yang paling mirip fitur itu yang 512 titik itu pakai Artvis. Nah, itulah matematika. Oh, kecocokan sekian dari fitur yang 512 titik itu gitu loh. Jadi Artvis itu mengekstrak. Detail banget berarti Bang. Matematika, Bang. Aduh, makanya saya bilang matematika pusing Bang, pusing. Ini kalau S1 ya semester terakhir Bang. Ini. Nah ini kan saya lakukan. Nah sebenarnya saya lakukan sejumlah fotonya Pak Prabowo juga yang ada ya kan. Ada foto ketika awal jadi prajurit ya kan. Dan yang lainnya yang muda.
Pak Prabowo rentangnya seperti itu, 50-an% gitu. Iya. Nah, kenapa saya high profile atau high ranking seperti ini, Bang? Ya semua orang tahu lah, yo itu fotonya Pak Prabowo. Nanti debatable pula, itu bukan foto Pak Prabowo, katanya kan repot. Yang sudah nggak debatable lah di publik, oh itu foto Pak Prabowo. Nah di sini kan kita lihat similarity-nya, cosine similarity-nya sebagai indeks kinerjanya itu cuma 55,38%. Tapi kalau kita bilang cuma, itu sudah hampir nilai optimis atau nilai optimum 60% kan, Bang? Oke. Itu untuk rentang usia yang jauh. Nah, ini di rentang usianya berapa nih? Ini awal beliau berkarir lah, Bang. Ya, sekitar itu. Ini usia sudah 74 gitu ya, 70 gitu. Ini sekitar 30-an ya. 30-an. Lebih lah, Bang, 30 lebih. Iya, 30-an. Oke, berarti rentang usia sekitar 40 30 tahun. Makanya presentasi similarity-nya 55%. Dan itu pun udah optimal itu ya, mendekati 60 ya. 60 itu untuk jarak usia mungkin bukan 30, 20 tahun pun banyak juga orang udah berubah loh. 20 tahun, Bang. Kayak ini kameramen saya ini maksudnya. Rambut dulu misalnya tebal. Ya. Sekarang enggak. Misalnya kayak saya dulu kan waktu mahasiswa rambut panjang kayak preman, Bang. Ibu kos saya aja dulu takut. Ini mahasiswa tuh preman nih kan gitu kan. Ini saya dulu tebal rambut saya kayak preman gitu. Ikat rambut lagi. Gitu. Nah, sekarang jadi begini kan gitu. Kan kalau dibandingkan ya. Dan rambut itu mempengaruhi tampilan muka secara... Rambut salah satu fitur yang diekstrak juga, Bang. Oh, bentuk ini titik-titik di bentuk mata ya, lengkungan-lengkungan itu terutama fitur yang dideteksi dalam ArcViz. Nah, berarti ini juga saya tertarik sama ini, Bang. Kalau mengidentifikasi buronan itu ya, kan mereka bisa merubah penampilan bla bla bla. Tapi kalau pakai ini, misalnya foto dia sekarang, terus dia kabur, terus ada orang ngasih informasi, ya kan? Ini fotonya bener nggak? Lalu pakai teknik ini bisa, Bang? Gini, Bang, kita nggak boleh pakai human vision karena itu bias ya kan. Makanya otak kita kinerjanya adalah connecting the dots. Kalau kita perintahkan connect the dots, connect dia. Kita lihat di situ ada di awan ada ini, padahal enggak gitu loh. Karena memang otak kita itu connecting the dots dia sifatnya. Sugestif nah ada optical illusion gitu. Akibat connecting the dots menciptakan optical illusion. Nah itu nggak boleh, Bang. Ini pun akademik kan forensik. Tentu nanti pihak Polri itu sudah punya software yang dipakai juga oleh Interpol, FBI dan lainnya. Ini kan akademik buatan saya sendiri. Mereka bisa debat itu kan gitu. Ini akademik forensik. Kalau pihak ahli dari kejaksaan atau kepolisian tentu sudah menggunakan apa yang sering kita tonton di apa itulah film-film itu kan, matching fingerprint segala macam, sudah banyak fiturnya dan itu sudah tervalidasi lah, tersertifikasi gitu loh. Karena jangan sampai nanti orang dihukum apa enggak, ya kan, padahal enggak berlakukan. Nah ini kan akademik, Bang. Akademik kita bedakan ya, Bang ya. Akademik itu harus bisa disebarkan ke masyarakat sains dan harus bisa diperdebatkan, bisa diuji. Respon harus bisa diperdebatkan kan gitu kan. Nah sejauh ini ada tawaran berdebat soal ini dari pihak Roy. Aduh, Bang, dicibir, Bang, itu aja covernya aja di apa, kalau ketemu dari foto ini di jalan serobek ya. Aduh, gimana, Bang, kita, Bang. Nah ini ini foto Pak Prabowo tadi ya. Pak Prabowo. Nah inilah variabel-variabelnya nanti terlalu. Ini ada similarity histogramnya bahwa disimpulkan nanti di sini genuine ya, di sini ini impostor. Artinya apa, Bang? Impostor artinya tidak sama gitu ya kan, Bang. Nah, lanjut ke Pak Jokowi lah dulu dan Pak Dumakno ya. Ini yang sering diperdebatkan terus dengan pengamatan visual. Makanya saya bilang, Bang, human vision yang mereka ceritakan kan, wah, Pak Jokowi itu kok dulu misalnya belah tengah, pakai kacamata, kumis tebal, ini segala macam. Itu kan dulu, Bang, sebelum ada algoritma. Human vision itu kelemahannya tadi optical illusion. Kita bisa menyuruh otak kita menyimpulkan sesuatu. Makanya bias, optical illusion. Hadirlah ilmu pattern analysis namanya. Analisa pola tahun 70-an 80-an hadir. Berbasis matematika supaya itu tidak bias, supaya itu bisa diprogram, terbukti secara matematik. Bisa dipertanggungjawabkan di sains maupun di
law, di hukum gitu loh Bang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak ya yang saya coba untuk Pak Jokowi ini ya, tapi inilah yang paling optimum saya temukan. Itu 57,37%. Kalau yang lebih tua Bang, itu sekitar 50-an awal, 50-an atau 48. Tetapi tadi itu karena rentang makin jauh, maka thresholdnya 35%. Optimum rate-nya, percentage-nya 60. Jangan sampai berbicara tentang harus 80% setidaknya. Itu tidak ada landasan ilmiahnya Bang. Ya. Kalaupun ada yang sama seperti itu namanya anomali. Di dalam sains ada loh Bang anomali. Yang dia muda sama tua nggak berubah-ubah, itu ada juga orang. Kayak Nemo kameramen saya satu. Ada Itu Bang, dari ya? lahir sampai sekarang Kayak sama. gitu juga ya, sejak bayi Bang. Coba Bang lihat deh. Mukanya Foto- gitu-gitu aja tuh. Inilah dikatakan dalam sains itu anomali. Mungkin foto mudanya waktu SMA dengan sekarang bisa 80%. Tapi itu anomali kan Bang? Kasuistik lah itu ya. Kasuistik. Enggak. Kalau dalam statistik kan anomali dibuang dulu Bang. Iya Bang, anomali itu harus kita buang. Karena itu bukan merepresentasikan dataset yang sebenarnya gitu. Nah inilah 57,37%. Nah ini Pak Dumakno dengan Pak Jokowi dari ijazahnya kan. Sementara ini kan rentang usia mungkin nggak terlalu jauh juga ya. Mungkin 20 tahun ya. Iya. Nah gitu ya. 20 atau 30 tahun juga lah. Tetapi kan di hasilnya kecocokannya adalah 24,20% pakai ARVIS. Artinya apa? Di bawah ambang batas minimum 35% itu Bang. Jauh dari 60 kan. Dan kalau secara sekilas gitu ya Bang ya. Taruhlah tadi secara kasat mata aja, walaupun Abang bilang nggak boleh kan. Ini kelihatan sangat tidak mirip. Tapi itu Abang, orang lain juga Karena ini persepsinya loh Bang, beda. kayak ini ya, ini. Bentuk ini aja kan, ini kayak sampai tua gak berubah deh model bibirnya. Iya gak sih? Iya gak. Bukannya apa ya? Maaf ya Pak Dumakno. Subjektivitas Abang. kan? Beda. Bang, subjektivitas Abang. Subjektivitas mereka enggak loh. Pak Dumakno menurut mereka secara pengamatan visual, human vision itu sama. Itulah makanya Bang, optical illusion yang disebabkan akibat connecting the dots dari kinerja otak kita, memerintahkan, menyimpulkan, itu sama juga ada. Betul. Gitu loh Bang. Oleh karena itu ya kita simpulkan secara matematika aja 24,20%. Silahkan kalau mereka ya menggunakan apapun neural network, buktikan bahwa itu di atas 35%. Nah ini bisa pakai neuroscience gak? Ini memang gak mirip sih Bang. Abang yang bilang itu nggak mirip. Ini hakim aja pasti bilang nggak mirip. Tapi pendukung Rasulullah bilang ini mirip. Karena gini Bang, dari bentuk. Gimana Bang? Makanya kita nggak bisa paksakan. Makanya di sidang nanti kalau saya ya Bang ya jadi terdakwa, misalnya, saya hadirkan aja source code saya. Ini ahlinya di bedah mana saya memanipulasi. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.